Assalamualaikum guys, MM1. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pagi semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi pagi pelajaran siapa? Pak Rahmat ya? Ya, Ya Pak Rahmat. Oke guys, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh siapa namanya nih? Yang depan saya kelihatan, Selina Gomez, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, 11 MM1. Masih Mbak guys, gengs. Ya, jadi di siang hari ini kita sudah masuk ke materi bab 3 ya, setelah di materi bab 1 kemarin tentang jenis-jenis fotografi, kemudian di bab 2 ada jenis-jenis kamera. Nah, di bab 3 ini kita sudah belajar pengoperasian kamera foto. Nah, sayangnya materi ini harusnya benar-benar full praktek karena pengoperasian kan. Tapi karena kondisinya seperti ini, sedang pandemi, maka tetap daring. Nah, inilah kreativitas dalam hal ini perlu dituntut. Dan saya sendiri pun tidak punya kamera DSLR atau kamera digital yang untuk dipraktekkan. Jadi saya bikin kreatif mungkin. Nah, saya punya kamera seperti ini nih. Kelihatan guys? Ini kamera mahal ya. Ini kamera mahal, mereknya Joico. Ya, merek Joico kameranya. Jadi karena saya tidak punya untuk dipraktekkan, yang penting nanti ada cara megangnya. Kita baru cara megangnya, cara pengoperasiannya nanti untuk lebih detailnya nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah pertama kalian bisa melakukan pengoperasian kamera foto. Barangkali nanti salah satu dari kalian ada yang jadi fotografer handal, fotografer yang sudah profesional. Ya, amin. Mudah-mudahan 1 dari 33 siswa ini ada yang nanti piawai di bidang fotografi. Nah, yang kedua kemudian nanti ada lagi peralatan fotografi nanti di minggu depannya. Perawatan mah gampang Pak, kan cuma dirawat doang, dilap-lap. Ya nggak kayak gitu. Ngelapnya pakai apa, nyimpennya pakai apa, harus tahu ilmunya. Ntar mentang-mentang dirawat, disimpannya di tempat yang lembab, ya lensanya bisa rusak. Ya, materinya sudah saya upload di Microsoft Teams ya, di di file cara pengoperasian kamera fotografi. Nah, saya akan jelaskan di sini yang mengoperasikan kamera saku. Ya, cepat aja ya. Nanti yang belum download bisa dibuka kembali. Kalau yang ini kalian mendengarkan dulu sambil saya praktekkan. Nanti yang file keduanya baru saya sharing. Saya share filenya biar kelihatan gambarnya. Nah, mengoperasikan kamera saku yang pertama, memotret lebih banyak. Tujuannya untuk apa? Seperti yang misalnya saat kalian lihat fotografer di beberapa event, kan dia biasanya jepretnya banyak tuh. Dengan tujuan apa? Ada yang tahu? Abigail tahu? Fotografer saat di event-event tertentu biasanya dia jepretnya banyak nih. Cepret gitu. Dengan tujuan apa? Tahu nggak Abigail? Abigail baru bangun tidur, belum nyambung. Gabriela tahu nggak? Tujuannya apa? Biar bisa milih yang lebih bagus, Pak. Benar. Jadi jepret banyak itu, jadi diambil nanti yang terbaik. Jadi yang terbaik dari foto hasil jepretannya yang mana, itulah yang nanti akan dipublish, yang akan dipublikasikan. Kemudian mengunci titik fokus. Nah, saat kalian megang kamera foto, biasanya kan begitu megang tombol shutternya kan biasanya langsung jepret. Cara nguncinya gimana, Pak? Cara nguncinya ditahan, jadi di bagian
tombol shutternya ditahan, kemudian ditahan setengah. Nah, kemudian biasanya setelah ditahan itu akan muncul seperti kotak ya. Kalau sudah muncul seperti itu artinya apa? Objeknya sudah fokus. Jadi saat difoto pun nanti tidak akan blur, tidak akan buram. Jadi mengunci fokusnya caranya ditekan setengah, kemudian ditahan. Tunggu berapa detik sampai muncul tanda atau kotak, baru dijepret. Nah, biasanya seperti itu. Yang bagus gitu. Kemudian flash. Nah, ada yang tahu flash ini apa? Raffi Ahmad? Raffi Ahmad kenapa bengong? Belum sarapan, Pak. Buat penerangan, Pak. Buat penerangan. Ya, tapi ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya ya cahayanya jadi lebih bagus. Kekurangannya apa kalau pakai flash? Ada yang tahu Muhammad Rizky Fatehah? Ada kalanya fotografer sering menggunakan flash. Atau misalnya kalian saat misalnya kondisinya lagi nggak pandemi nih, terus kalian jadi panitia perpisahan di gedung Wiladatika. Nah, kalian di situ harus menggunakan flash kameranya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Baterainya cepat boros. Bener nggak? Karena dari Benar, flash, Pak. dari cahaya yang setelah kamu jepret, terus keluar cahaya, itu akan menguras baterai. Makanya perbandingannya kalau nggak pakai flash bisa tahan 1 jam misalnya. Begitu pakai flash 20 menit sudah habis. Jadi kalau misalnya memang pakai flash harus siap-siap baterai cadangan. Nah, ya, ini itu akan antara kamera Nikon sama Canon itu berbeda. Kalau yang di Nikon itu di tombol putarnya ada tulisan P. P-nya itu program atau mode otomatis. Kalau S-nya shutter, ya, shutter speed. Hanya aperture, M-nya manual. Jadi pengaturan manual. Kalau yang di Canon DSLR, tulisannya ada P untuk program, kemudian untuk shutter speed-nya tulisannya TV, tulisannya TV. TV ada TV. Tulisannya TV, kemudian ada lagi AV, kemudian ada M, manual ya. Kalau kita sebagai pemula, mendingan pakai mode yang P, yang otomatis. Jadi tidak usah setting-setting manual lagi daripada salah nanti. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Jadi seperti apa? Kuda-kuda mau fight ya, mau berantem. Yang ikut pencak silat siapa? Nabila bukan? Nabila Pak Okto yang ikut pencak silat? Enggak. Oh enggak ya? Iki Pai. Jadi kalau yang ikut pencak silat pasti kuda-kudanya udah tahu lah. Tidak mungkin dua-duanya, apalagi kakinya dirapatkan. Saat pengambilan gambar nggak mungkin kakinya dirapatkan. Jadi kalau kakinya rapat nanti kesenggol dikit kalian ngejengkang, jatuh pasti. Jadi kaki kiri di depan, kaki kanannya di belakang. Usahakan senyaman mungkin. Jadi kalau kesenggol orang tetap kuat nggak jatuh gitu. Jangan sampai jatuh dan kameranya sendiri. Nah, kelihatan guys? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Jadi, untuk dasar fotografi itu ada 3 yang perlu dipelajari. Ada aperture, ada shutter speed, dan juga ada ISO. Seperti yang di channel YouTube saya saat saya ngobrol dengan Pak Mustika, ya. Jadi ada, kalau Pak Mustika nyebutnya triangle basic fundamental. Jadi di situ ada aperture, bukaan diafragma, ada shutter speed, nanti untuk kecepatan rananya, kemudian ada ISO untuk sensor cahaya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini untuk kamera Nikon ya, tombol-tombolnya seperti ini. Nanti kalau untuk Canon beda lagi. Kemudian, nah ini yang saya bilang untuk aperture bukaan diafragmanya, semakin kecil angkanya, dia akan semakin besar bukaan lensanya. Contoh di sini untuk aperturnya 2,8, angka terkecil. Tapi ternyata bukaan lensanya itu yang paling lebar. Nah, di sini yang paling besar di angka 22, ternyata bukaan lensanya paling kecil. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya seperti di gambar. Nah, seperti ini. Kelihatan ya yang foto model cewek. Jadi ini menggunakan yang paling kecil 2,8 ya, dengan bukaan yang seperti ini. Jadi gambarnya hanya mampu menangkap si objek.
jadi tidak bisa lebar. Kemudian kalau untuk yang lebih besar lagi, yang 16, sampai pohonnya pun kelihatan di lensanya. Mungkin kalau yang sampai 22 nanti sampai di samping pohon pun bisa kelihatan. Jadi ini di pengaturan untuk di aperturnya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang shutter speed. Ya, misalnya kalian mau mengambil gambar, teman kalian lagi lompat. Saya sering lihat nih, cewek-cewek atau cowok pas lagi foto bareng-bareng tuh lompat. Yeay gitu. Nah, kalau pakai kamera foto, kamera handphone mungkin agak susah. Nah, kalau pakai kamera DSLR, tinggal diatur shutter speed-nya. Nah, kalau kecepatannya memang cepat sekali, contoh tidak hanya orang melompat, tapi bisa juga motor lagi ngebut atau teman kamu lagi lari olahraga, bisa diambil, nah diatur di shutter speed-nya. Di sini ada angka 1/4000 itu untuk yang cepat sekali. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau pengaturan untuk speed cepat seperti yang digambar sebelah kiri, kakinya akan kelihatan tidak ngeblur. Beda dengan yang sebelah kanan untuk speed lambat. Kalau kalian lupa nyetingnya, maka hasilnya gambarnya akan kurang bagus seperti ini, akan ngeblur ya. Posisi kakinya akan nggak kelihatan, jadi seperti hantu ya. Kemudian, nah bisa juga untuk mengambil gambar air, misalnya air terjun, atau untuk, nah seperti ini gambar air terjun misalnya. Nah ini yang disebut tadi triangle basic fundamental, tiga poin penting yang harus dipelajari saat belajar fotografi, yaitu ada aperture atau kedalaman gambar, kemudian ada ISO. Noise-nya di sini bukan noise audio, tapi noise untuk cahaya ya, cahaya yang masuk ke lensa. Kemudian ada shutter speed, ini untuk mempengaruhi gambar agar tidak buram atau tidak blur. Nah, kemudian ini contoh yang tadi saya bilang, ada bulatan untuk pengaturan apakah itu otomatis, manual, atau itu aperture, atau untuk pengaturan shutter speed. Nah, kalau yang tulisan P, kemudian TV, kemudian AV, dan kemudian M, ini ada di kamera merek apa? Ada yang tahu? Yang tahu bebas tugas. Ayo. Canon. Siapa namanya? Canon. Siapa namanya? Canon Pak. Sony, Oppo, Pak. Pak. Oppo. Sony, Pak, Sony. Gabriel, Pak. Canon. Pak, Oppo, Pak. Canon, Pak. Yang jawab banyak, berarti nggak jadi buat ini, nggak jadi buat reward nih. Pas saya itu tadi padahal Harusnya ini dulu, raise your hand baru sebutin nama. Oke, nanti ada reward lagi. Nah, benar, ini adalah yang merek untuk Canon, kalau yang untuk Nikon nanti beda lagi. Nah, kemudian nah ini seperti ini, ada di bulatan, nanti kamu tinggal atur. Kalau misalnya kamu males ngaturnya, tinggal diarahkan ke huruf P, jadi dia akan otomatis ya. Tapi ada kalanya kita nggak bisa menggunakan mode P karena memang cahaya yang ada di ruangan itu susah banget gitu. Misalnya contoh di ruangan gelap gitu, kamu harus setting manual ke arah yang tulisan M seperti ini. Nah, kemudian ada, nah ini namanya rule of third, aturan dari 3 kotak. Jadi saat kamu pengambilan gambar, pengambilan foto, usahakan nanti seperti ini. Jadi kamu bikin garis imajinasi yang ada di kepala kamu, misalnya, gue akan ngambil foto nih, gue bikin garis imajinasi, objeknya seperti ini misalnya nih. Nah, ini misalnya si objek ibu-ibu lagi di dapur. Nah, usahakan si objek ini, ibu-ibu ini tidak terlalu ke tengah, karena dia menggunakan prinsip rule of third. Jadi di samping sebelah kanannya masih ada kelihatan meja makan, ya. Terus kemudian di atas kepalanya sedikit masih ada celah seperti lampu. Nah, jadi tidak harus pengambilan dari kepala sampai jempol kaki, nggak usah. Jadi diambil seperti ini aja, itu sudah, kalau di fotografi apa namanya, futuristik mungkin ya. Kalau di video kan kelihatan, biar kelihatan lebih sinematik. Nah, kalau di fotografi mungkin biar kelihatan lebih futuristik, gambarnya biar lebih bagus. Sama kayak di sebelah nih yang gambar elang. Jadi elangnya kan tidak ditaruh di tengah tapi di samping. Ya, itu akan kelihatan futuristik karena apa? Di samping kirinya
Jadi misalnya masih kelihatan pohon-pohonan atau apa. Beda hasilnya nanti kalau misalnya kamu ngambil gambar objeknya di tengah. Akan kelihatan beda hasilnya. Nilai point of view-nya akan kelihatan beda. Satu aja, rewardnya satu aja, banyak-banyak. Nanti yang bisa jawab, angkat tangan, raise your hand, dan sebutin nama, langsung jawab. Oke. Sebutkan salah satu fotografer profesional yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Silakan. Raise your hand dan sebutin nama, langsung angkat tangan. Ayo. Siapa? Fotografer profesional yang ada di Indonesia. Jangan sebut Pak Mustika, Pak Dwi, Pak Teguh, jangan ya. Siapa? Gabriela mau jawab? Saya Pak, Gabriela Pak. Siapa? Gabriela? Darwis Triadi Pak. Oke, Gabriela minggu depan bebas tugas. Benar, Darwis Triadi. Ya, Om Darwis kalau orang-orang punya Om Darwis. Ya, benar. Sanjaya udah telat, Sanjaya. Udah raise your hand ya. Darwis, Pak. Oh, tadi udah kalah sama Gabriela. Tapi Sanjaya mau jawab ini juga, Om Darwis juga. Iya. Oh iya, berarti satu hati sama Gabriela ya. Aduh. Oh, iya. Udah, Rizky Fatihah telat. Video cukup sampai di sini. Any question? Ada pertanyaan? Ono sing takon? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita closing? Gak ada? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran Meet hari ini, silahkan berdoa dipimpin yang kelihatan depan saya. Saya baru ngelihat Sanjaya nih, berarti Sanjaya yang nutup doa. Silahkan Sanjaya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot dulu, foto dulu. Gabriela liatin dulu. Fadila agak naik mukanya, Selina, Okto agak naik ya. Gabriela mukanya, Fadila, Nabila agak naik dikit ya. Selina naik dikit. 3, 2, 1 smile. Ya, oke, terima kasih guys. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.